Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Perkenalkan, saya Pendeta Grace Natalia Teniwut Marpai, Pendeta Jemaat GPIB yang ditugaskan oleh Majelis Sinode GPIB untuk melayani di GPIB Jemaat Bethlehem Malinau, Ospalka Sumberkasih di Kalam Pising. Pada saat ini perkenankan kami untuk melakukan penggalangan dana dalam rangka pembangunan gedung gereja yang baru. Oleh karena gedung gereja yang lama telah lama dan struktur bangunannya telah aus akibat seringnya terjadi bencana banjir. Dan daya tampung umat tidak maksimal lagi dalam peribadahan. Apabila Bapak Ibu, Saudara-saudari berkenan untuk membantu, dapat ditransfer di rekening yang tertera di bawah ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam jumpa sahabat GPIB dalam program Morning Call GPIB. Bersama saya, Pendeta Agustina Mbuik Pelau Pesi, Ketua Majelis Jemaat GPIB Jemaat Bethlehem, Jakarta. Sahabat GPIB, sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus dalam pemberitaan sabda Tuhan. Mari berdoa. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah Roh Kudus membimbing hamba-Mu dalam memberitakan sabda Tuhan, juga umat-Mu yang hendak mendengarkan dan merenungkan. Terangilah hati dan pikiran kami, agar kami dapat mendengar, merenungkan, menerima sabda-Mu untuk kami lakukan. Berbicaralah pada kami ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Sahabat GPIB, bacaan Alkitab kita pada pagi ini berdasarkan kitab 2 Tawarik pasal 2 ayat 11 sampai dengan ayat 18. Saya akan membacakan untuk kita. Dan Huram Raja Negeri Tirus mengirim surat balasan kepada Salomo yang berbunyi, karena Tuhan mengasihi umatnya, Ia telah mengangkat engkau menjadi raja atas mereka. Lalu Huram melanjutkan, terpujilah Tuhan Allah orang Israel yang menjadikan langit dan bumi, karena Ia telah memberikan kepada Raja Daud seorang anak yang bijaksana, penuh akal budi dan pengertian, yang akan mendirikan suatu rumah bagi Tuhan
dan suatu istana kerajaan bagi dirinya sendiri. Maka sekarang aku mengirim seorang ahli yang penuh pengertian, yakni Huram-Abi, anak seorang perempuan dari Bani Dan, sedang ayahnya seorang Tirus. Ia pandai mengerjakan emas, perak, tembaga, besi, batu, kayu, kain ungu muda, kain ungu tua, lenan halus, dan kain kermisi, dan juga pandai membuat segala jenis ukiran dan segala jenis rancangan yang ditugaskan kepadanya, dengan dibantu oleh ahli-ahlimu dan oleh ahli-ahli ayahmu, tuanku Daud. Baiklah sekarang, tuanku, kirim kepada hamba-hamba tuanku gandum dan jelai, minyak dan anggur yang telah tuanku sebutkan itu. Dan kami akan menebang kayu dari gunung Libanon sebanyak engkau perlukan dan membawanya kepadamu dengan rakit-rakit melalui laut sampai ke Yafo, dan engkau dapat mengangkutnya ke Yerusalem. Lalu Salomo menghitung semua orang asing yang laki-laki yang ada di negeri Israel, sama seperti yang pernah dilakukan Daud ayahnya. Maka terdapatlah 153.600 orang, dan dari antara mereka 70.000 orang dijadikannya kuli, 80.000 orang tukang pahat di pegunungan, dan 3.600 orang mandur yang harus menyuruh orang-orang itu bekerja. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada saat ini. Dikatakan berbahagia adalah mereka yang mendengar, juga merenungkan dan melakukannya. Haleluya. Sahabat GPIB, ada pepatah mengatakan, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Pepatah ini memiliki arti bahwa segala sesuatu akan lebih mudah dikerjakan apabila dilakukan bersama-sama. Sebab tidak ada usaha yang akan berhasil jika tidak mengedepankan kerja sama. Raja Salomo dan Raja Huram dalam bacaan firman Tuhan hari ini, Raja Salomo meminta bantuan Raja Huram agar mengirimkan perkakas-perkakas yang dibutuhkan untuk persiapan pembangunan Bait Allah dan juga istananya. Salomo memerintahkan untuk mendirikan suatu rumah bagi nama Tuhan dan suatu istana kerajaannya bagi dirinya sendiri. Untuk itu, segala bentuk persiapan-persiapan direncanakannya dengan baik, dengan mempersiapkan 70.000 kuli, 8.000 tukang pahat, 306 mandur sebagai pengawas, dengan total tenaga yang diperlukan sebanyak 153.600 orang. Kita dapat membacakan pada ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18. Hal lain yang dilakukan Salomo dalam persiapan-persiapan untuk mendirikan bait suci, yaitu menjalin hubungan kerjasama dengan Huram,
Raja Tirus. Ia menghubungi Raja Huram yang pernah melakukan kerjasama dengan Raja Daud ketika membangun istana. Kita bisa membacakan dalam ayat 11 dan ayat yang ke-12, di mana Raja Huram, Raja negeri Tirus itu, membalas surat kiriman Salomo, sekaligus mengagumi karya kasih Tuhan yang mengasihi umatnya, yang telah mengangkat Salomo menjadi raja atas mereka. Lalu Huram melanjutkan dengan pujian syukur kepada Tuhan. Terpujilah Tuhan Allah orang Israel yang menjadikan langit dan bumi, karena ia telah memberikan kepada Raja Daud seorang anak yang bijaksana, penuh akal budi dan pengertian, yang akan mendirikan suatu rumah bagi Tuhan dan satu istana kerajaan bagi dirinya. Maka Raja Huram pun mengirimkan bahan-bahan material yang sangat berkualitas yang ada di kerajaannya. Bahan-bahan material ini akan dipakai Salomo untuk melakukan pembangunan Bait Allah. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi kerinduan terbesar Raja Salomo untuk membangun rumah Tuhan dan istana pribadinya adalah satu hal yang sedang ia rencanakan dengan matang. Selain meminta bantuan Raja Huram untuk mengirimkan tenaga ahli yang dapat menunjang pembangunan Bait Allah, Raja Salomo pun berjanji untuk membayar seluruh upah, bahkan biaya kerja yang akan dia tanggung. Sebagai ganti, Salomo berjanji untuk mengirimkan gandum, jelai, anggur, dan minyak. Sahabat GPIB, hubungan kerjasama yang baik yang dibangun dalam ketulusan, dalam hikmat Tuhan, dalam kejujuran, saling melengkapi, itu sangat diperlukan. Hal ini telah dibuktikan dalam satu kerjasama yang baik antara Raja Salomo dan Raja Huram. Mari kita renungkan, jika kita diizinkan Tuhan menerima anugerah Tuhan dalam hidup kita, menjalani hidup yang berkecukupan, bahkan mungkin sangat melimpah, haruslah itu kita terima dengan hikmat Tuhan sebagai ucapan syukur, sekaligus menjadi berkat bagi sesama. Bahwa inilah cara yang Tuhan berikan dalam memberkati hidup kita, agar kita mampu meresponi pekerjaan-pekerjaan Allah dengan baik dan benar, untuk hormat dan kemuliaan Tuhan, dan jangan pernah mengabaikan orang yang membutuhkan pertolongan kita. Menerima dengan hikmat Tuhan berkat itu, memberi juga dengan hikmat Tuhan dengan sepenuh hati. Karena itu kita percaya tidak ada satupun yang kita miliki di dunia ini adalah milik kita sendiri, tetapi itu berasal dari Tuhan. Mari saling membantu dan menopang dalam pelayanan
yang akan membawa keberhasilan? Sobat GPIB, jangan abaikan kesempatan untuk saling berbagi. Jangan abaikan kesempatan untuk saling mendukung. Selagi kesempatan masih ada, mari bangun hubungan yang baik, yang benar, dengan hikmat dari Tuhan, untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan melayani orang lain. Isilah hidup ini dengan hal-hal yang positif sehingga kita dapat hidup, kita kuat, kita dapat bekerja sama dan bekerja bersama-sama dalam menghadapi persoalan-persoalan hidup yang berat saat ini. Sahabat GPIB, mari kita miliki hikmat dari Tuhan agar terpelihara dengan baik, juga terjaga hidup kita, generasi-generasi dalam keluarga kita, menjalani hidup dengan hikmat Tuhan, agar kita tidak menyimpang dari kebenaran yang diajarkan melalui firman Tuhan untuk kita, untuk generasi kita. Jadilah berkat bagi banyak orang. Amin. Sahabat GPIB, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Kami belajar dari kehidupan para raja yang bijaksana. Mereka yang berbagi setiap berkat yang Tuhan berikan untuk saling menopang dan menunjang. Tolong kami anak-anak-Mu ini untuk tetap hidup, selalu bersyukur kepada Tuhan. Izinkanlah kami menerima berkat-berkat yang berasal dari Tuhan dengan hikmat Tuhan, sehingga kami tahu apa yang harus kami lakukan dengan hikmat Tuhan juga untuk menolong setiap orang yang membutuhkan pelayanan kasih dari kami. Berkati kami ya Allah sepanjang hari ini di dalam melaksanakan segala aktivitas karya layan kami. Berkati setiap pergumulan sahabat GPIB dimanapun berada. Berikanlah kemampuan kepada kami semua untuk tetap bersandar dan percaya kepada Tuhan, Allah sumber kekuatan dan penghiburan yang selalu ada menyertai kami. Terima kasih ya Allah, ampunkan segala dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Terima kasih sahabat GPIB telah bersama dalam Morning Call GPIB. Kiranya firman Tuhan yang saya bagikan ini menjadi berkat bagi kita semua. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Perkenalkan, saya Pendeta Grace Natalia Teniwut Marpai, Pendeta Jemaat GPIB yang ditugaskan oleh Majelis Sinode GPIB untuk melayani di GPIB Jemaat Bethlehem Malinau, Pos Palka Sumber Kasih di Kalam Pising. Pada saat ini perkenankan kami untuk melakukan penggalangan dana dalam rangka pembangunan gedung gereja yang baru. Oleh karena gedung gereja yang lama telah lama dan struktur bangunannya telah aus akibat seringnya terjadi bencana banjir. Dan daya tampung umat tidak maksimal lagi dalam peribadahan. Apabila Bapak Ibu, Saudara-saudari berkenan untuk membantu
dapat ditransfer di rekening yang tertera di bawah ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.